Rasulullah sebelum meninggal itu, dia yang dia ingat itu umat. Waris kandung daripada negeri ini, maka mereka punya legitimasi. Tapi ketika kau jujur sama diri kau dewek, kau pasti jujur sama siapa Mbak? Hak-hak rakyat yang belum terakomodir. Satu kebahagiaan bisa melihat orang yang kita cintai bisa bahagia, itu yang pasti. Sebenarnya visi misinya, kecintaan yang seperti apa kepada rakyat Sesama kita, dan saya yakin membangun bangsa dan negara memang harus didasari atas nama cinta. Saya Idasril akan memoderatori para narasumber kita yang terhormat ini agar kita mendapat pemahaman yang utuh bagaimana tindakan dan aksi para orang-orang terhormat ini, terutama kebetulan duduk juga di lembaga eksekutif dan legislatif. Yang pertama, tidak perlu lagi saya kenalkan karena tadi sudah saya panggil. Saya langsung saja, ini ada pengamat politik Bung Indra Caniago. Bung, Ya, siap. cinta yang bagaimana sebenarnya? Cinta yang bagaimana yang harus dilakukan? Ya, jadi ini menarik Ustaz. Jadi kalau bicara cinta ini, pertama saya ingat bahwa cinta tidak harus memiliki. Ini sering kita dengar ketika orang patah hati. Jadi ungkapan menghibur. Tapi faktanya, kalau bicara cinta, memang tidak harus memiliki, tapi rasa memiliki itu harus ada. Karena cinta ini kan sebuah sikap, ya, sebuah sikap yang apapun yang terjadi dia selalu tampil apa adanya, bukan ada apanya. Jadi menarik dan saya merasa bangga bisa hadir di sini, coba untuk memberikan kontribusi pemikiran Ustaz ya terkait dengan rasa cinta. Kalau boleh saya potong, Boleh. Yang cinta seharusnya yang diberikan ke rakyat itu yang seperti apa? Ya, ini dulu makanya saya lanjutkan dulu Ustaz. Jadi Silakan. ini yang menarik gitu loh. Kenapa buat saya merasa terapresiasi hadir di sini? Karena hari ini ada anomali kan. Anomali dalam relasi sosial. Dulu ya, ketika saya kecil, di hadapan saya natural sekali orang menolong karena dia punya kapasitas dan yang ditolong layak untuk mendapatkan bantuannya. Hari ini kan nggak ada 360 derajat. Gua bantu lu kasih gua apa? Saya bantu Anda, saya dapat apa? Ini tidak. Ya kan? Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi. Cuma saya pikir ini masih sebatas lips ya, lip service. Karena menurut saya, ketika bicara cinta, ada 3 alat ukur untuk melihat kecintaan orang ya. Seperti harapan Ustaz. Pertama, jujur. Orang yang mencintai itu dia harus jujur. Apapun resikonya dia harus jujur. Jujur itu apa adanya, bukan ada apanya. Jujur itu bukan sama Anda semua. Mohon maaf, saya dididik oleh orang tua saya, almarhum ayah saya, gak perlu jujur nak sama orang lain. Saya sempat berpikir hari itu, kenapa ya? Kok gak perlu jujur? Uang lain gak tahu kau tuh jujur ayam, jujur kacang hijau, atau jujur ketan hitam. Tapi ketika kau jujur sama diri kau dewek, kau pasti jujur sama siapa baik. Tapi kalau kau bohong sama diri kau, kau pasti bohong sama siapa baik. Luar biasa, Bung Indra. Ini modal kita, ya. Bung Indra, karena ini kayaknya masih banyak amunisinya. Kita tahan dulu ya. Jadi nanti biar semuanya dapat, nanti kita balik lagi. Nah, sedikit saja, karena dia ini sepaket tak. 1 menit ya. Ya, 1 menit. Silakan. Kedua, alat ukur untuk melihat kecintaan seseorang itu ada sense of belonging, rasa memiliki. Analoginya ketika Anda berkendaraan dengan uang, maksud saya dengan kendaraan yang Anda beli dari uang hasil karya Anda, berbeda dengan Anda menggunakan kendaraan ketika kendaraan ini Anda pinjam. Ini harus ada dalam cinta, ya. Ketika tak, sederhana sekali, sense of crisis, rasa peduli, ya. Jadi dia peduli, misal gini, tadi disebut pilkada ya. Kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota, gubernur, dia harus jujur. Jadi rasa memiliki itu bukan kepada pemilihnya, bukan kepada kampung halamannya. Ketika dia sudah terpilih, dia milik Sumatera Selatan. Itu kalau gubernur.
Jadi jangan dia ngomong, wah jujur, tapi pembangunan nggak jujur. Saya pikir itu, terima kasih. Oke, luar biasa. Beri aplaus untuk Bung Indra Caniago. Pembukaan yang luar biasa. Oke, Ibu. Ini Ibu Adita ini kita tahu beliau adalah Ketua DPRD Sumsel. Bu, banyak riwayat mengatakan Rasulullah sebelum meninggal itu, dia ingat itu umati dia. Saya ingin tahu, Ibu sebagai Ketua DPRD Sumsel, apa sih ketika Ibu mau tidur Ibu ingat? Silakan. Bicara dengan Pak Ustadz ini harus hati-hati. Aku jadi bingung yang nak dijawab apa. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Apa yang dilihat sebelum tidur? Yang pasti Pak Sigit yang tidak lihat. Karena di depan saya di sampingku cuma Pak Sigit. Iya. Yang saya ingat adalah saya selalu mensyukuri apa yang diberikan kepada saya, dan saya berharap esok saya harus bisa lebih bagus daripada hari ini, karena pada saat sekarang amanah yang diberikan kepada saya, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang menoreh sejarah, Ketua DPRD perempuan pertama kali di Sumatera Selatan. Ini bagi saya bukan hal yang mudah. Saya harus bisa membuktikan bagaimana seorang perempuan untuk bisa memimpin DPRD Sumatera Selatan yang terdiri dari 75 anggota 9 fraksi yang menyatukan pendapat di dalam ranah politik itu tidak mudah. Namun saya terus berjuang, saya berusaha bagaimana saya mendekati mereka dengan rasa cinta tadi. Luar biasa. Oh, lanjutan pertanyaan ini. Karena tadi pertanyaan sengaja saya gantung. Ya. Jadi kita tahu bahwa Ibu salah satu Dewan Penasehat dan ketuanya mana? Oh, pembina. Ketua Dewan Pembina. Tentu kita tahu sebelum Ibu menerima, Ibu ingin tahu dulu visi misinya sebenarnya. Sebenarnya visi misinya, kecintaan yang seperti apa kepada rakyat yang dia tawarkan kepada Ibu sehingga Ibu bisa menerima. Silakan Ibu. Baik Pak Ustadz, tadi di sambutan saya juga saya sampaikan bahwa pertama Gencar ini diisi oleh orang yang mempunyai kapabilitas yang sangat luar biasa dalam semua bidangnya, terutama rekan-rekan milenial yang selalu menyuarakan hak-hak rakyat yang belum terakomodir, baik dari level kabupaten, kota, provinsi maupun pusat. Saya bertanya kepada Adinda Carma pada waktu itu, sebetulnya apa visi misinya? Mereka mengatakan, menceritakan bahwa visi misi adalah bagaimana yang pertama kali pemberdayaan UMKM, apalagi saat ini masa Covid. UMKM saat ini kalau kita mempunyai organisasi masyarakat seperti Gencar ini di Provinsi Sumatera Selatan ada 5 saja, tentunya UMKM kita bisa tumbuh. Dan kepedulian kepada masyarakat, bagaimana Ormas Gencar ini, saya mengatakan Ormas karena sudah didaftarkan di Menkumham. Ormas Gencar ini mempunyai visi misi dan sudah dibuktikan walaupun tidak didengungkan. Dalam bulan Ramadan kemarin mereka juga sudah melakukan bakti sosial, bagaimana mereka mengumpulkan beberapa bantuan dari para donatur untuk diserahkan kepada masyarakat. Tentunya hal ini tidak banyak yang bisa melakukan ini, tapi Gencar mau dan mampu melakukan untuk itu. Untuk itu saya menyatakan bahwa saya ingin masuk di Gencar. Luar biasa, luar biasa. Oke, saya rasa saya harus beralih kepada Ketua DPRD Kota Palembang. Abah Zainal ya. Abah Zainal, saya panggil Abah ya, karena namanya kayaknya udah jadi trending topik ya. Subhanallah. Abah Zainal, ini tentu orang yang mencintai di dalam syair-syair lah selalu kita katakan. Dia ketika mencintai itu sampai menyerahkan itu, bahkan ada yang mati untuk mencintai sesuatu yang dia cintai. Kalau dalam Islam itu dia mati syahid ya Pak Ustadz ya. Oke, Bung. Ini tentu
orang yang memiliki cinta ini memiliki kapabilitas dan integritas yang luar biasa. Apakah integritas ini menjadi acuan di dalam kita mencintai rakyat Kota Palembang ini? Silakan, Bu. Terima kasih Bu Dasri. Sudah rindu pengen ketemu karena kemarin nak dijadwalkan, belum terjadwal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang cinta dan mencintai. Tapi yang jelas ini sudah saya catat, suatu kebahagiaan bisa melihat orang yang kita cintai bisa bahagia, itu yang pasti. Karena kita yakini apabila kita mencintai, saya sebutkan dengan Bu Indra, tidak harus memiliki, tapi kita bahagia melihat mereka bahagia. Itu yang terpenting bagi kami. Oke. Saya lanjutkan satu kali pertanyaannya. Pak Abbas. Pak Abbas. Apa? Ya. Buya kan ya? Jadi gini, kita tahu saat ini Kota Palembang salah satu kota yang berdampak COVID, ya, salah satu kota yang kena dampak COVID. Dan saya juga salah satu yang tergabung di forum kuliner. Dan kita tahu bagaimana saat ini masyarakat Kota Palembang, khususnya para pelaku usaha dan masyarakat umum lainnya, ya, masyarakat lainnya itu merasakan dampak yang luar biasa. Nah, cinta seorang Bung Zainal itu seperti apa dan aksi apa yang telah dilakukan untuk DPRD Kota Palembang? Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin karena tidak di blow up, apa yang kita lakukan tidak bisa dilihat oleh semua orang. Setelah kemarin memasuki PSBB pertama, PSBB kedua, saya paling yang tidak bersepakat bila melanjutkan PSBB. Karena apa? Karena pertama, saya sudah bertanya dengan masyarakat, sudah pitcom bersama wakil wali kota, ketua HIPMI, segala macam. Sebelum saya jawab pertanyaan, saya bertanya dulu kepada HIPMI yang terpenting. Perekonomian ini harus jalan atau PSBB lagi kita lanjutkan? Tapi jawaban beliau, waktu itu saya ingat anggota saya juga, Bang Alvaro, bahwa perekonomian harus jalan. Ini terpuruk dari 98. Makanya Akan terancam resesi. terancam resesi, benar. Jadi waktu untuk PSBB kedua, saya sangat tidak sepakat untuk melanjutkan PSBB itu. Tapi bagaimanapun caranya, apapun yang akan dilakukan oleh pemerintah kota, yang jelas kami tergabung dalam gugus tugas, kami minta untuk tetap kesehatan nomor 1, tetapi perekonomian harus jalan. Karena apa? Karena apabila perekonomian tidak jalan, dampaknya sudah kita rasakan sendiri. Ini sudah berjalan, tapi kita masih susah. Makanya kemarin kita dapat PDPK, penegakan disiplin protokol kesehatan. Jadi kesehatan tetap nomor 1, perekonomian jalan. Karena apa? Kalau menanggung masyarakat Kota Palembang, kami yakin APBD tidak akan sanggup. Tapi apabila mereka tetap dengan protokol kesehatan nomor 1, perekonomian silakan jalan dengan mengikuti protokol kesehatan itu. Luar biasa, Ketua DPRD Kota Abang Zainal. Inilah bentuk cinta beliau kepada masyarakat Kota Palembang. Sekarang kami ke Pak Rosidin, staf ahli Gubernur bidang politik, Pak, ya. Pak, ini kita tahu ormas, aktivis, banyak hal di Sumatera Selatan ini sudah berdiri. Bapak melihat dengan kehadiran Gencar ini, apakah nanti ini akan menjadi salah satu pihak yang mendukung pembangunan, atau malah sebaliknya sebagai salah satu yang dianggap sebagai parasit? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan dulu selamat atas deklarasi Gencar dan selamat kepada para pengurus. Kalau tadi yang lain berbicara tentang cinta, tapi saya nggak ditanya tentang cinta. Ya. Karena memang di bidang politik, ya. Ya, tapi tidak apa-apa. Politik adalah cinta, dan cinta adalah anugerah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi ketika semuanya bermuara dari cinta kepada sesama, maka politik pun di sana akan masuk. Terkait dengan persoalan hadirnya Gencar, saya kira menjadi mitra bagi pemerintah, bagi DPR, bagi siapa saja dalam rangka mengawal apa yang menjadi kecintaan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan DPR, karena ketika berbicara pemerintah adalah pimpinan adalah ya Pak Gubernur, ya Ketua DPR dan lain sebagainya. Ketika dua-duanya merumuskan sesuatu dengan cinta, maka kami yakin akan sampai kepada masyarakat. Kalau boleh saya ngambil syairnya Raihan, senyuman dari hati akan jatuh ke hati, maka cinta yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat ketika atas nama Tuhan, maka juga akan sampai kepada masyarakat. Nah, di sini Gencar akan menjadi mitra kita paling tidak bisa mengawasi apa sih jalannya pemerintah yang kurang baik. Jadi karena saya, termasuk saya dengan Mas Karma sudah biasa ketika berbicara dengan LSM dan lain sebagainya, dan saya paling welcome kepada LSM, ayo kita ketemu dengan saya. Kenapa? Saya senang dia akan menjadi mitra kita ketika kita lupa mata kita tidak begitu banyak, tapi mata LSM kadang lebih jeli dari kita. Oleh karena itu, mohon maaf, ini saya LSM ya, apalagi sekarang kita bukan lagi LSM, sudah menjadi ormas, maka kekuatannya akan lebih hebat lagi, menjadi power yang saya kira sumbangsi pemikirannya buat pemerintah melalui DPR dan lain sebagainya, itu menjadi jalan cinta untuk bagaimana masyarakat ini bisa mencintai sesama kita, dan saya yakin membangun bangsa dan negara memang harus didasari atas nama cinta. Luar biasa. Tanpa cinta barangkali kita nggak hadir, karena orang tua saya melahirkan saya karena cinta. Luar biasa. Terima kasih. Kita bertabur kata cinta hari ini. Ini Bung Bagindo Togar ini saya agak cemas-cemas juga bertanya ini. Bung adalah selama ini yang saya tahu aktif mengamati kondisi sosial. Kita jujur-jujuran saja, Bung. Ya. Kita jujur-jujuran saja. Sudah ada, Bung, cinta yang diberikan oleh para pejabat Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan untuk masyarakatnya. Saya ingin jujur-jujur saja. Silakan, Bung Togar. Makasih, Ustaz Dasril. Sebenarnya tema ini menjebak kita ya. Karena tadi Bu Anita, Pak Denal, Pak Bedi, Pak Adi. Tadi malam sini saya dihubungi Bung Dharma untuk jadi narsum siang ini. Temanya juga absurd, tapi tiba-tiba dia tema ini soal cinta. Tapi cintanya harus dibatasi. Jadi pengertiannya cinta dalam pengertian bermasyarakat, berbangsa, juga bernegara. Tapi kita seperti pertanyaan Ustaz Dasril tadi, gimana cinta kita terhadap tanah air atau terhadap pemerintah? Apakah juga pemerintah mencintai kita? Kita lihat dulu konsep negaranya. Kalau negara kita kan sudah jelas negara kesatuan Republik Indonesia. Dasarnya itu terbentuknya suatu negara karena kita awalnya negara bangsa. Ketika antar bangsa yang ada di Sumatera, di Jawa sampai ke timur dan sampai sana kan itu ada yang Melayu, Austronesia dan segala macam bergabung menjadi satu bangsa Indonesia. Jadi kita sudah dibentuk awal dari cinta dan dalam satu bangsa. Nah sekarang pemerintah yang sudah terbentuk, bagaimana tanpa masyarakat pemerintah nggak punya arti apa-apa. Ibu Anita tanpa konstituennya nggak ada arti apa-apa. Pak Denal tanpa konstituennya nggak ada arti apa-apa. Ibu Adi tanpa legitimasi dari negara, dari pemerintah, dari undang-undang nggak punya arti apa-apa. Artinya masyarakat sebagai representasi dari stakeholder utama negeri ini. Dan ketika para pejabat-pejabat kita dapat legitimasi dari pemilik utama negeri ini, katakanlah menjadi pewaris resmi, pewaris legal, pewaris kandung daripada negeri ini, maka mereka punya legitimasi. Tapi ketika mereka tidak dapat legitimasi, mereka tidak ada arti apa-apa. Maka jangan heran seorang, maaf ya, kita contohkan yang paling nyata, kalangan TNI Polri, ketika mereka tidak lagi menjabat dalam suatu kelembagaannya, yang harus berbeda ketika mereka menjabat dalam strukturnya. Begitu juga yang terjadi. Tapi artinya apa? Apakah cinta itu pupus? Tidak, cuman berubah. Karena cinta memang acap kali berubah. Ada pengertian filosofis yang paling
paling hakiki. Anda jangan coba-coba tidak akan merasakan kehilangan ketika Anda tidak akan mencintai. Kalau siap mencintai artinya siap kehilangan. Begitu juga Anda siap-siaplah kalau pakai atas nama rakyat, suatu waktu Anda akan kehilangan rasa cinta rakyat ketika Anda tidak total mencintai rakyat. Karena cinta itu ada 3 hal, ada perhatian, ada kasih sayang, ada keintiman. Keintiman yang pengertian di sini bagaimana? Jangan begitu perlu. Ketika Anda horny, nafsu dekat. Tapi ketika tidak hanya horny, Anda bisa ranjang. Ini yang nggak maunya rakyat itu tetap intim dengan pemerintah. Bagaimana keintiman itu dibangun? Bagaimana keintiman itu tadi dibangun? Itu yang perlunya, ya benih utamanya cinta tadi, ya kan? Kalau tidak ada cinta the real love tadi, ya nggak akan terjadi keintiman dengan masyarakat. Jadi tuluslah, jujurlah bercinta supaya hubungan rakyat dengan pemerintahan itu tetap berjalan manis. Kalau kadang-kadang ada yang ngambek, wajar-wajar aja Pak. Ya, kita perlu dinamika, perlu dalam rangka harmonisasi perlu dinamika. Kita nggak akan mungkin, ya kalau mau tahu warnanya putih, tahu dulu warnanya hitam. Ya kan begitu. Kita mau tahu rasa manis, rasakan garam atau merasakan apa yang rasa pahit yang lain. Begitulah cinta harus begitu. Jadi yang mulu-mulu realistislah bahwa hidup ini harus mengalir. Nggak selalu kita harus harmonis, tapi ketika kita tidak harmonis untuk meningkatkan kadar cinta kita. Terima kasih. Ya, luar biasa. Terus, saya minta bantuan biar pertanyaannya lebih fair. Saya minta Andreas Tewong untuk bisa bertanya atas nama cinta. Silakan. Dek, nanti disebutkan ke siapa ya cintanya ya? Cintanya mau disebutkan ke siapa nanti? Tes. Kalau saya bertanya, sebelumnya terima kasih dikasih kesempatan ini. Kalau saya bertanya, kadang bahasa saya ini sarkas, sangat sarkas, mungkin sangat menyakitkan hati yang mendengar. Saya akan mencoba dulu memflashback seorang pribadi Karma ya. Nah, ini langsung bentar. Bagaimana dia berproses? Bu, bisa bertanya langsung. Nanti. Biar ini kita mau benang merahnya. Bagaimana seorang pribadi Karma mampu menyatukan semua orang beda. Kadang saya pun kalau ketemu dia saya maki-maki dia. Ya, kalau saya nggak cocok saya maki-maki. Dengan Ustaz Darsnya saya berantem berdua, sering beda pendapat. Nah, saya melihat sebuah waktu gini. Sriwijaya besar dimulai dari tanah Sumatera Selatan. Kenapa Gencar tidak besar dimulai dari sini seperti halnya mengembalikan kembali kejayaan Nusantara. Gencar ibaratnya sebuah Sriwijaya mini. Karena begitu bergerak ke Indonesia sudah jadi. Pertanyaan berikutnya adalah, mampu gak para pemimpin kami ini benar-benar mendengarkan rakyatnya? Atau hanya retorika? Kami sering menggonggong di bawah, teriak, ya, woi kami lapar, kami teriak, kami menggonggong. Menggonggong itu dua macam, kami nggak perhatian atau kami memberikan sesuatu. Mampu nggak secara nuraninya ya, para pemimpin itu menangkap gonggongan kami di bawah? Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya kayaknya harus melemparkan ke, saya serba nggak enak sebenarnya Ibu. Andreas Tewong, budayawan ya, budayawan. Saya minta Ibu deh yang menjawab kayaknya ya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Andreas. Pertanyaannya sangat bagus, sangat luar biasa, tapi sebetulnya dalam pertanyaan itu memotivasi kami, terutama saya dengan Pak Jainal. Saya di pemerintahan provinsi, Pak Jainal di pemerintahan Kota Palembang. Bagaimana menyuarakan, mampukah kami ini mendengarkan apa yang disuarakan oleh rakyat? Saya sampaikan bahwa saya sebagai Ketua DPRD, saya membuka pintu lebar-lebar kepada siapa saja yang akan menyuarakan aspirasinya ataupun memberikan kritik kepada kami, terutama DPRD, bagaimana berkinerjanya, bagaimana untuk kedepannya, karena dengan begitu kami jadi tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat. Masih banyak PR, saya sampaikan tadi, dalam 1 tahun kepemimpinan saya
dari September ke September masih banyak. Apalagi begitu kami duduk, saya sebagai ketua DPRD langsung dihadapkan dengan COVID. Ini tidak mudah. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi APBD yang jelas APBD provinsi itu mengalami defisit, di mana pembangunan masyarakat Sumatera Selatan tetap harus berjalan, terutama kepada para saya katakan dimensi ekonomi yang harus diutamakan itu masih belum mencapai segala penjuru. Walaupun kami sudah selalu mengatakan bekerja sama dengan kabupaten kota, tetapi dimensi ekonomi ini masih belum. Sehingga apa yang disampaikan, mampukah? Insya Allah saya sebagai ketua DPRD akan selalu mendengarkan apa yang menjadi usulan, apa yang menjadi kritikan dari masyarakat yang disampaikan kepada kami DPRD Provinsi. Luar biasa. Beri aplaus dong untuk Ketua DPRD Sumsel. Luar biasa, kita doakan. Saya juga minta tolong kepada Bung Parman untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita. Silakan, Bung Parman. Bung Parman. Sampaikan dengan rasa cinta ya, Bung Parman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini para sahabat saya semua yang ada di depan, bahagia melihat para tokoh-tokoh ini memberikan pencerahan kepada kita semua. Baik, saya hanya mengutip tadi bahwa cinta itu tidak harus memiliki. Cinta itu harus mendahulukan selalu untuk memberi tanpa harus diminta. Itulah hakikat cinta. Nah, ya, tapi apakah kondisi ini betul-betul sudah meresap di level pengambil kebijakan? Karena sering yang kita dengar sudah berteriak-teriak masih belum diberi. Jadi jangankan untuk menunggu ada inisiatif untuk memberi, sudah diminta, sudah meminta, bahkan setengah memaksa. Kalau aktivis ini sudah biasa turun ke jalan, ya, menjadi parlemen jalan, tapi terkadang suara mereka ya, tidak sampai untuk menggugah sebuah tindakan yang konkret untuk memberi apa yang diminta oleh rakyat. Saya kira apa yang menjadi beban, apa yang menjadi kendala, apakah koordinasinya, ataukah komunikasinya memang yang tidak nyambung, atau memang kita belum cukup kuat untuk memiliki kecintaan untuk senantiasa memberi sebelum rakyat meminta. Terima kasih. Luar biasa. Ini karena pemegang kebijakan ini tadi Bu Anita sudah, saya serahkan ini ke Abah Zainal. Ini katanya ini sudah teriak-teriak nih, sudah teriak-teriak pun belum ada ya. Nah silakan, bagaimana nih cintanya seorang ketua DPRD Kota Palembang kepada masyarakat Kota Palembang? Silakan. Terima kasih. Mungkin saya tak sepandai para orang yang akan datang. Tapi saya masih kembali lagi di masa pandemi COVID-19. Rasa cinta kami ke masyarakat Kota Palembang sebagai wakil rakyat DPRD Kota Palembang dan saya sebagai ketuanya. Sekali lagi, di waktu masa pandemi ini kalau diceritakan terlalu panjang, tapi kami ambil poin-poin yang sama. Ya, karena apa? Karena kami melihat, ya kami berada di tengah-tengah masyarakat, kami orang lapangan. Jangankan masyarakat yang bawah di pandemi ini, kita sebagai DPRD pun merasakan imbas dari pandemi ini. Makanya begitu Presiden Jokowi, pimpinan tertinggi Indonesia ini menyatakan kita harus bersahabat dengan COVID, kita harus hidup berdampingan dengan COVID, kami mulai berpikir bahwa kami anggap pemikiran kami bahwa COVID ini tidak terlalu berbahaya. Tapi apabila seorang presiden menyuruh kita bersahabat dengan harimau yang lapar, kita pasti dimangsa. Tapi beliau mengatakan bahwa kita harus bersahabat dengan COVID. Di sini kami mencari celah
bahwa pandemi ini harus kita sikapi dengan bijak. Karena apabila tidak kita sikapi, tentu saja berdampak sekali ke masyarakat Kota Palembang khususnya. Kemudian beranjak lagi dari yang lain-lain, sini kami sekali lagi kalau kami sampaikan terlalu panjang, dan juga ada pepatah dari kawan-kawan dari media sosial yang kami tangkap dan kami menjadi masukan kami, memang kita di kapal yang sama ataupun di badai yang sama COVID-19, tapi kita di kapal yang berbeda. Nah, artinya ya kita di badai yang sama COVID-19, tapi kita di tempat yang berbeda. Seperti meledaknya kasus COVID-19 ini di Wuhan. Dan kami yakini kalau di Wuhan dampaknya seperti kita ibaratkan bom nuklir meledak di kota Wuhan, tidak akan sama di kota Palembang. Artinya penanganannya pun berbeda. Kita tidak perlu lockdown atau segala macam, tapi kita harus bersikap bahwa di Palembang beda penanganannya dengan di Wuhan sana. Makanya kami bersikeras kemarin sekali lagi dengan kecintaan kami masyarakat Kota Palembang bahwa PSBB ini jangan diteruskan, tapi kesehatan tetap nomor satu sehingga perekonomian tetap jalan. Karena kita bisa hadir di acara deklarasi gencar ini karena PSBB tidak dilanjutkan. Itu saja. Oke, beri plus yang luar biasa kepada Ketua DPD Kota Palembang. TVMDS Palembang, pewarta senang, penonton bahagia.